Harus menutup pagar ini dan supaya perusahaan sadar diri, koreksi diri bahwa selama ini apa yang perusahaan lakukan adalah tindakan-tindakan kriminal yang tidak ada manusiawi. Gaji orang hanya 3.000, terus orang yang sakit tidak pernah diperhatikan, sementara orang itu adalah dipakai semua untuk otaknya, tenaganya ketika ada bermasalah dengan orang Dayak, dia yang akan berhadapan dengan Dayak, sehingga akhirnya Dayak hantam Dayak. Tapi setelah dia sakit, perusahaan tidak punya hati nurani, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah diobati, tidak pernah diberikan THR dan sebagainya. Di mana hati nurani? Apakah perusahaan punya hati nurani atau tidak? Apa yang dilakukan perusahaan adalah bentuk-bentuk penjajahan terhadap orang Dayak. Saya melihat setelah ada aksi gerakan kami seperti begini, baru perusahaan mulai bergerak. Yang tidak pernah lihat orang sakit, dilihat dia. Akhirnya saya lihat, mengapa setelah ada masalah ini? Begitu. Jadi saya melihat ada banyak seperti lahan yang diserobot. Sedikit-sedikit main lapor ke kepolisian tanpa mengedepankan adat. Ini terjadi. Dan salah satu tadi nggak tahu ada ibunya sini tidak. Nah, lahan beliau ada 2 hektar, ada karet 600 pohon itu juga digusur tanpa diganti. Ada pendeta Agape, Yayasan Agape yang memiliki sertifikat, nggak tahu berapa puluh. 14 hektar juga itu diserobot tanpa ganti rugi. Bahkan beliau juga dilaporkan ke polisi karena mempertahankan haknya. Bahkan ada satu lagi Pak Maradi juga sama, ketika dia mempertahankan haknya, akhirnya dia dilaporkan ke polisi dan 6 bulan di penjara. Begitu. Jadi ada banyak sekali kejahatan perusahaan. Ada 17 tuntutan itu adalah bukan karangan bebas, tetapi itu fakta-fakta di lapangan. Oleh sebab itu, saya sebagai Ketua Umum LBH Mandau Borneo, Majelis Adat Dayak Nasional, lembaga tertinggi Dayak, tidak akan pernah mundur untuk mengatakan kebenaran. Tidak pernah akan mundur memperjuangkan hak-hak rakyat. Dan tidak akan pernah takut untuk berjuang. Nyawa saya siapkan untuk perjuangan. Oleh sebab itu, saat ini bukan hanya Sintang yang bergerak, tetapi seluruh Borneo. Kemarin Senin di Kalimantan Tengah juga sudah bergerak. Begitu. Ya, saya terima kasih untuk teman-teman media, terima kasih juga untuk kepolisian, terima kasih untuk masyarakat untuk mendukung gerakan ini. Harapan saya bahwa perusahaan bisa koreksi diri. Jangan tidak memanusiakan manusia. Mereka datang ke sini, adat aja nggak dihargai. Minggu lalu, hari Minggu Pak Temenggung kasih tahu saya bahwa mereka sudah 3 kali panggil pihak perusahaan, tidak pernah hadir. Ini bukti daripada mereka tidak menghargai. Oleh sebab itu saya melihat, saya bersikeras kemarin dengan perusahaan, Anda penjajah. Penjajah harus diusir. Begitu. Dan saya melihat kenapa kami lakukan ini. Sudah tidak percaya dengan Komisi D. Saya jelaskan. Waktu kami ketemu di perusahaan, jelas-jelas datang ke sana untuk mencek legalitas, tetapi yang dibuat legalitas dan limbahnya, tetapi mengarahkan kepada 17 poin. Itu saya pikir sudah enggak tempatnya, bukan agendanya. Sehingga perlu dipertanyakan. Ini bentuk kegerakan ini karena tidak rasa percaya kepada Komisi D. Saya harus tegaskan seperti itu. Kedua, pemerintah daerah Bupati nggak tahu dengar atau tidak, masih bisa dengar atau tidak, masih bisa melihat tulisan enggak. Kami sudah kasih tahu bahwa ada masalah, tolong selesaikan masalah. Tapi selama ini masalah dibiarkan. Oleh sebab itu, dengan saat ini tindakan semua harus dikoreksi perusahaan, bukan hanya Julung. Tapi kami akan cek perusahaan di seluruh Kalimantan, perusahaan sawit yang ada, termasuk di Sintang berapa banyak. Sudah memberikan kontribusi kesejahteraan untuk masyarakat atau tidak. Karena saya melihat berapa hektar hanya bisa mendapatkan 6 kilo, nggak masuk akal. Ya, kecuali orang tidak punya pikiran mungkin masuk akal. Ini mungkin dari saya, terima kasih, Tuhan berkati.